Selamat siang pemirsa pantauan Borneo Sinar TV. Dugaan korupsi dana pembangkit listrik tenaga surya PLTS senilai sekitar 95 juta rupiah kini mengguncang warga Kampung Balikukup, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kemarahan warga memuncak setelah upaya menuntut transparansi dana yang merupakan aset publik ini menemui jalan buntu. Ketua PLTS, Lahumadi, dituding melakukan permainan bukti karena menolak memperlihatkan nota pembelian dengan dalih data rahasia. Warga kini tegas menuntut aparat penegak hukum segera turun tangan dan menjebloskan Ketua PLTS ke penjara. Inilah liputan lengkapnya. Balikukup, Berau, Kaltim, polemik dana PLTS di Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Berau semakin memanas. Aksi protes keras warga dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung BPK sempat memuncak di depan kantor pos polisi Balikukup. Yang kirim lewat WA ini. Tidak mau Balikukup pasti ada. Tetap ada. Ada kan? Apa yang diminta? Toko kan? Ini nota belanjanya. Iya nota belanja. Protokol lain yang saya hubungi nomor ini Pak, kan terbuka kita. Kok ini tidak bisa diterapkan, ini uangnya masyarakat. Nah, beda tadi kalau uang ADK mungkin kami tidak bisa menggali ke dalam itu, karena ada jalur-jalur hukumnya yang bisa menggali. Nah ini kan kalau memang sudah kita pesan barang, tunjukkan versi pesanan itu dan Nuntut kejelasan alokasi dana yang merupakan hasil musyawarah dan iuran masyarakat. Di tahun 2020 dari awal sampai sekarang 95 juta 620. yang memegang anggaran ini siapa itu Pak? Ya, Yang memegang anggaran ini siapa? Pak Haji. Haji siapa? Haji Mustamil itu. Itu dipercayakan sama masyarakat ya? Iya betul. Yang mengelola? Yang sebenarnya barang itu hanya disimpan tapi tidak dianu gitu. Ketika nanti dibelanjakan baru diambil. Oh diambil? Iya, artinya tidak diputar-putar. Tapi ada barang bukti Pak untuk pembelanjaannya itu? Ada barang bukti. Nota-nota, Iya. peruntukannya kemana? Ada. Nah terus anggarannya berapa dikeluarkan? Ada. Gitu Pak ya? Iya. Terus untuk ini Pak, apa namanya, bukti-bukti pembelanjaannya itu apakah sudah dilihatkan sama masyarakat atau Sudah bagaimana? Sudah kita akan. Tapi kenapa masyarakat masih protes sama kita? Tadi kan karena belum lihat kan, tadi sudah ditunjukkan semua sudah. Kan tinggal nunggu barangnya aja lagi datang. Oh, gitu. Jadi bagaimana tindakan Barangnya Bapak apa aja sebagai yang di- Panel sama SCC. Panel? Ada berapa unit? 24. 24 ya? Jadi tindakan Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya, kalau saya sih sebenarnya gini Pak ya. Pertama, yang saya harapkan itu ketika ada permasalahan seperti ini langsung ke ibaratnya kalau saya dianggap pengelola berarti harus datang ke saya gitu kan, untuk menanyakan kalau misalnya ada dugaan-dugaan yang tidak benar gitu. Jadi itu kan tadi saya dengar Pak, terkait masalah WhatsApp hanya admin aja yang Ya, bisa komen itu, Iya. bisa diberikan berikan penjelasannya. kalau WhatsApp yang ibaratnya saya kunci hanya admin, itu alasannya hanya karena memang awalnya itu kan saya pertama buat grup itu bebas. Oh, mau maaf saya Tapi- potong dulu Pak. Nama kita siapa Pak? Normal. Ketua PLTS ya? Ketua Di Balikukup sini ya? Jadi makin lama banyak postingan-postingan di grup itu yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PLTS. Sementara tujuan kita bangun grup itu untuk diskusi terkait PLTS. Artinya dalam hal ini saya bisa melakukan laporan keuangan setiap bulan. Ya artinya begini grup Pak, itu. sesuai dengan aduan masyarakat. Masyarakat ini kan hanya minta transparan dengan Iya. anggaran yang dipercayakan ke Ketua PLTS, Betul. ya kan? Nah, terus pertanggungjawabannya itu seperti apa Pak? Nah selama ini kan masyarakat komplain ini, Iya, ya kan? Sedangkan bendahara tidak mengakui bahwa dia memberikan dana. iya. Iya betul nggak Pak? Ini Ah. bendahara dalam hal Ataupun ini. yang dipercayakan memegang dana itu. Iya. Dalam hal ini bendahara yang kita Nah, anggap artinya yang dianggap memegang dana itu tidak mengakui bahwa dia memegang dana itu.
Belum. Nah itu Pak, kita bantah itu Pak. Iya. Beliau itu Iya kah? masih adakah sama dia? Ya makanya saya minta penjelasan Iya. dari ketua Itu PLTS. terus terang saya bantah itu karena setiap kita nyetor ada kwitansi. Gitu. Iya, beliau juga menyimpan kwitansi semua itu. Jadi kalau memang ibaratnya kalau kita mau tahu pastinya ya paling bagus sih kita konfirmasi langsung. Artinya dari pengakuan dari Bapak Ketua PLTS, pengakuan untuk pembelanjaan itu ada Iya, bukti pembelanjaannya, dan terus harganya berapa? iya. Ada ya? Cuman kan sebenarnya begini, mungkin warga kan tidak tahu ketika itu kas ini sudah menjadi satu kesatuan dalam Iya. ADK, ya kan? Kita kan tahu sama-sama ya bahwa belanja pemerintah itu pasti dipotong pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya kan 11% untuk PPN, 3% untuk PPH kalau tidak punya PWP. Jadi kan total 14%. Nah sebenarnya letak kerugiannya di situ Pak sebenarnya. Kalau aset ini belum status punya kampung, berarti kan kas yang terkumpul itu senilai itulah yang kita belanjakan. Nah terus saya mau bertanya lagi Pak. Nah terus untuk pemasangan WiFi itu, Ya, ada saya dengar informasi bahwa itu ditarik berbayar dari masyarakat. iya. Berapa? Dia sistem voucher Pak, Voucher. voucher. Berapa dia? Artinya vouchernya bervariasi. Berapa? Ada yang 10.000, ada yang 20.000, 50. Jadi di situ harus tarik beli voucher lagi ya sama masyarakat. Iya, kalau artinya kalau habis beli lagi, kalau di ya Terus tergantung tarif bayar per bulannya berapa? 300.000. Ditarik lagi. itu bukan ke masyarakat, Jadi kemana? ke WIP-nya membayar ke PLTS gitu Pak. Oh gitu. Iya, artinya pendapatan tambahan lah daripada PLTS, daripada iuran dari warga gitu. Nah terus ini Pak, untuk ini kan ada, saya dengar ini kan ada ketua, ada sekretaris itu ya kan. Iya. Nah ini saya mau tahu bagaimana sih bentuk strukturnya PLTS ini. Sebenarnya kalau bunyi SK kami itu kami ini petugas Pak. Petugas. Ketua dalam hal ini saya mengetuai permasalahan teknis sebenarnya. Ya, karena ini aset kampung, sebenarnya aset ini dikelola langsung oleh kampung. Jadi kami ini sebenarnya itu petugas lapangan ceritanya gitu. Petugas lapangan. Maintenance di shelter, di warga kalau ada kerusakan gitu. Nah, ada salah satu anggota yang melakukan penagihan. Penagihan itu dikumpul, dihitung, lalu diserahkan sama Oh, berarti sekalian Bapak ketua dengan sekalian petugasnya ya Pak. Ibaratnya ketua itu untuk memimpin lah, memimpin. Tapi turun lapangan langsung ya. Ya iyalah Pak, kalau ada kerusakan saya yang manjat, Iya, saya iya. sendiri yang manjat kalau ada kerusakan. Berarti artinya Bapak sekalian petugasnya juga ya? Iya gitu Pak. Bapak sendiri aja ya Pak? Ada kalau untuk teknis kita berdua. Oh iya. Iya, ada teman sakti. Kalau untuk yang kami itu 3 orang Pak. 3 orang ya. Sudah jalan raya di seluruh Siap. hujan lebat. Oke, itu aja Pak. Ya, makasih banyak Pak. Yang menyinggung dana ditarik tanpa konfirmasi atau barang belum sampai. Fokus utama sengketa adalah penolakan Ketua PLTS, Lahumadi, yang juga menjabat tim pelaksana kegiatan TPK. Untuk memperlihatkan nota pembelian peralatan, Lahumadi berdalih nota tersebut adalah data rahasia yang tak bisa diakses publik. Penolakan bukti ini justru memicu kecurigaan serius. Setelah didesak, bukti yang disajikan secara sekilas oleh Ketua PLTS justru memantik dugaan manipulasi data. Warga menyoroti sejumlah kejanggalan. Perbedaan tanggal transaksi, kecurigaan menguat ketika tanggal transfer dana oleh Ketua PLTS sekitar tanggal 13 sampai tanggal 14 bulan. September jauh berbeda dengan tanggal yang tertera pada nota diduga tanggal 1 bulan Oktober. Ini menunjukkan adanya indikasi penundaan, penggunaan dana atau manipulasi tanggal mundur, pengiriman ganjil, panel seharga 70 juta rupiah dan SCC seharga kapan bekas juta rupiah dilaporkan dipesan dalam satu nota. Namun pengirimannya diklaim terpisah. Menambah pertanyaan tentang transparansi pengadaan, pelarangan foto, upaya warga dan BPK mendokumentasikan bukti nota dihalangi dengan alasan privasi. Padahal dana yang dibelanjakan adalah dana masyarakat. Akhir bulan lalu meningkat pada Ini hampir kan 3 PLTS terkait masalah PLTS Kampung Ya. Balikuku.
kronologisnya ini kan kami masyarakat ini hasil musyawarah masyarakat itu kami menitipkan bendahara itu kepada Pak Haji Taming uangnya, dan itu pun Berapa nominal semua uang yang dititip sama Pak Jidan? kalau nominalnya itu kurang lebih 125 juta Pak. 125 Ya. juta. Nah ini yang bikin kami artinya merasa was, ini ada penarikan dari pihak PLTS tanpa konfirmasi sama masyarakat. Nah kami ini timbulnya tahu ini Pak pemberitaan dari media. Nah inilah kami yang artinya ingin bertanya ini, gitu. Ini Pak, apakah selama ini dana-dana yang dikeluarkan oleh PLTS ini apakah sudah ada di pemberitahuan dari masyarakat? Ya kalau untuk dana pengeluaran dari PLTS ini, kalau untuk pemberitahuan, kami pun belum menerima pemberitahuannya, gitu. Dan juga bukti barangnya sampai sekarang hari ini tanggal 3, kami juga belum menerima barangnya. Katanya sudah dibelanjakan salter dengan panel, tapi sampai sekarang ini kami cek ke TKP, itu barang belum ada. Apakah entah masih dalam perjalanan ataupun gimana, kami juga belum tahu Pak. Jadi apa harapannya masyarakat tentang PLTS ini? Ya harapan kami sebagai warga masyarakat Kampung Balikukuh untuk tentang PLTS ini, kalau bisa pemerintah kampung itu harus dari sekarang harus lebih bijak untuk menyikapi tentang PLTS ini, karena ini berkaitan dengan iuran masyarakat Kampung Balikukuh. Jadi kami sebagai warga masyarakat Kampung Balikukuh, kami berhak tahu apa semua arti kegunaan uang PLTS ini. Gitu, Pak. Iya, itu aja. Pemirsa, penolakan menunjukkan nota pembelian dengan dalih data rahasia dan ditemukannya kejanggalan. Data transaksi semakin memperkuat dugaan manipulasi dana publik ini. Warga Balikukuh kini menanti keseriusan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar tuntas dugaan korupsi ini. Hasan melaporkan untuk Borneo Sinar TV. Go.